Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Rilma dari kelas HKA dengan NIM 2413010023. Saya akan menjelaskan mengenai tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan tasrif istilahi dan tasrif lugawi ini, sebaiknya itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tasrif. Tasrif ini berasal dari dua kata. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya yaitu perubahan. Nah, sedangkan secara istilah artinya yaitu perubahan kalimah dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang berbeda karena menghendaki makna yang diinginkan, seperti contoh kata daroba menjadi yadribu. Nah, dari daroba menjadi yadribu itu yang dimaksud dengan tasrif atau perubahan. Nah, kalau kita istilahi dengan dalam bahasa Indonesia, dari tata bahasa makan, itu bisa kita ubah katanya itu menjadi, yang pertama itu orang yang makan, sedang makan, makanan, jangan dimakan, alat makan, tempat makan, makanlah, dan banyak yang lain. Nah, di dalam tasrif istilahi ini terdapat 11 sigot atau 11 perubahan kata. Yang pertama itu fi'il madi, fi'il mudhari', masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Nah, contoh kata kerja yang akan kita ambil dalam tasrif istilahi ini yaitu dari kata nasoro menjadi nasoro yansuru, nasron wa mansoron, nasirun, mansurun, unsur, latansur, mansurun, minsorun. Nah, dari kata nasoro itu diposisikan sebagai fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang sudah dilakukan atau masa lampau, seperti nasoro yang artinya telah menolong. Nah, yang kedua yaitu yansuru, diposisikan sebagai fi'il mudhari', yaitu fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, seperti kata yansuru yang artinya sedang atau akan menolong, sedang menolong atau akan menolong. Yang ketiga yaitu nasron dan wamansoron, karena masdar dan masdar mim. Masdar dan masdar mim ini sama, tetapi yang membedakannya ini cuman ada mim atau tidaknya. Tetapi dari segi maknanya sama saja. Karena itu menunjukkan kata bendanya atau pekerjaan. Dan artinya yaitu pertolongan. Nah, kelima yaitu nasirun. Nasirun ini diposisikan sebagai isim fa'il. Isim fa'il ini menunjukkan orang yang terlibat di dalam suatu pekerjaan. Nah, nasirun itu artinya orang yang menolong. Orang yang menolong inilah yang termasuk ke dalam yang terlibat dalam suatu pekerjaan. Nah, yang keenam yaitu mansurun. Artinya mansurun ini diposisikan sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul ini menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan, yang artinya orang yang ditolong. Nah, yang ketujuh yaitu unsur. Unsur ini diposisikan sebagai fi'il amar atau kata kerja perintah, yang artinya tolonglah. Tolonglah itu termasuk kata kerja perintah. Nah, yang kedelapan yaitu latansur. Latansur ini diposisikan sebagai fi'il nahi. Artinya yaitu kata kerja yang menunjukkan larangan atau mencegah, yang artinya jangan ditolong. Nah, yang kesembilan yaitu mansorun. Mansorun ini diposisikan sebagai isim zaman, yaitu yang menunjukkan waktu
berlakunya peristiwa itu, yang artinya waktu menolong. Nah, yang ke-10 yaitu mansorun, yang diposisikan sebagai isim makan, yaitu isim makan ini adalah suatu tempat melakukannya, yang artinya tempat menolong. Nah, yang ke-11 yaitu minsorun, yang diposisikan sebagai isim alat, yaitu alat yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan itu, yang artinya alat menolong. Nah, selanjutnya yaitu tasrif lugawi. Tasrif lugawi fi'il mudhari'. Lugawi fi'il mudhari' itu adalah proses perubahan bentuk kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab pada bentuk fi'il mudhari' atau kata kerja yang akan datang atau yang sedang terjadi. Nah, berdasarkan domir atau kata ganti, tasrif ini bertujuan untuk mewujudkan siapa pelaku atau fa'ilnya dalam sebuah kalimat. Di dalam tasrif lugawi fi'il mudhari' ini terdapat 14 macam perubahan kata. Yang pertama itu yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, dan nadribu. Yang pertama yaitu yadribu. Yadribu ini diposisikan sebagai dia laki-laki, yaitu tunggal atau muzakkar. Nah, yang kedua yaitu yadribani, itu diposisikan sebagai musanna atau bisa muzakkar atau muannas. Yang ketiga yaitu yadribuna, yaitu posisinya mereka laki-laki. Posisinya subjek jamak muzakkar gaib atau orang ketiga. Yang keempat yaitu tadribu. Tadribu ini diposisikan sebagai dia perempuan. Posisinya tuh subjek atau tunggal atau muannas. Nah, yang kelima yaitu tadribani. Tadribani ini diposisikan sebagai mereka berdua perempuan. Posisinya itu subjek musanna atau muzakkar atau muannas. Nah, yang ketujuh yaitu tadribu. Tadribu ini diposisikan sebagai kamu laki-laki. Posisi subjeknya itu tunggal, muzakkar atau mukathab. Yang kedelapan yaitu tadribani. Tadribani ini diposisikan sebagai kalian berdua. Posisi subjeknya itu musanna atau mukathab atau orang kedua. Nah, yang ke-9 yaitu tadribuna. Tadribuna ini diposisikan sebagai kalian laki-laki, atau posisi subjeknya itu jamak, muzakkar, muhathab atau orang kedua. Nah, yang ke-10 yaitu tadribina. Tadribina ini yaitu artinya kamu perempuan. Kamu perempuan ini posisi subjeknya itu tunggal atau muannas atau muzakkar. Yang ke-11 yaitu tadribani, yaitu kalian berdua. Posisi subjeknya itu sebagai musanna atau mukathab atau orang kedua. Yang ke-12 yaitu tadribna. Tadribna ini posisinya yaitu kalian perempuan. Kalian perempuan ini posisi subjeknya itu jamak, muannas atau mukathab atau orang kedua. Nah, yang ke-13 yaitu adribu. Adribu ini diposisikan sebagai saya, atau posisi subjeknya itu tunggal, mutakallim atau orang pertama. Nah, yang terakhir yaitu nadribu. Nadribu ini diposisikan sebagai kami. Kami ini posisi subjeknya yaitu jamak, muta'allim atau orang pertama. Sekian materi tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.